Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kata depan, partikel, dan singkatan. Lanjut. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Andira Sampulawa, Nadira Citra Pertiwi, Vivi Amalia Marzuki, Farida Nur Febrianti, Maulida Intan Purnama, Sufa Badra Paramita, Balkis Harlis Adhani, Triastuti, Nurul Hikmah, Azahra, dan Eris Amalia Putri. Okay, next. Definisi. Kata depan merupakan jenis kata yang digunakan untuk menghubungkan kata benda atau kata ganti dengan kata lain dalam kalimat. Definisi partikel merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan perubahan makna atau nuansa pada kata atau kalimat. Partikel tidak mempunyai makna sendiri, melainkan digunakan sebagai penghubung atau penguat pada kata atau kalimat. Singkatan adalah bentuk pendek dari kata atau frasa yang dibentuk dengan mengambil huruf awal atau beberapa huruf dari kata atau frasa tersebut. Singkatan digunakan untuk mempersingkat penulisan suatu kata atau frasa tanpa mengubah artinya. Lanjut. Pengaplikasian kalimat. Pengaplikasian kalimat kata depan. Menggunakan kata depan tanpa untuk menunjukkan keadaan tidak adanya sesuatu, menggunakan kata depan atau pada untuk menunjukkan waktu atau tanggal suatu kejadian, menggunakan kata depan di untuk menunjukkan tempat di mana suatu kegiatan dilakukan, menggunakan kata depan dari untuk menunjukkan asal suatu benda atau tempat, menggunakan kata depan dengan untuk menunjukkan cara atau alat yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan, menggunakan kata depan ke untuk menunjukkan tujuan perjalanan atau arah gerakan, menggunakan kata depan untuk menunjukkan tujuan suatu tindakan atau kegiatan. Oke, di sini ada pengaplikasian kalimat. Untuk pengaplikasian kalimat ini ada beberapa cara pengaplikasiannya. Yang pertama adalah menggunakan partikel lah untuk menegaskan atau memperjelas pernyataan. Terus ada menggunakan partikel kah untuk membentuk pertanyaan yang bersifat umum atau terbuka. Selanjutnya menggunakan partikel lah atau kok untuk mengekspresikan keheranan atau kekagetan. Menggunakan partikel saja untuk menunjukkan tindakan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tanpa alasan khusus. Selanjutnya menggunakan partikel pun untuk menunjukkan adanya tambahan pada suatu pernyataan atau tindakan. Selanjutnya menggunakan partikelnya untuk menunjukkan kepunyaan atau pemilik sesuatu, dan menggunakan partikel punya untuk menunjukkan kepunyaan atau pemilikan sesuatu secara informal. Kemudian ada pengaplikasian kalimat singkatan. Yang pertama itu menggunakan singkatan yang dikenal secara luas dan sudah diakui dalam EYD. Kemudian menggunakan huruf kapital pada awal setiap kata dalam singkatan. Kemudian menggunakan tanda titik pada akhir setiap huruf dalam singkatan. Kemudian menggunakan singkatan yang tepat dan sesuai dengan konteks yang digunakan, dan menggunakan huruf kecil pada singkatan yang tidak diakui secara umum atau belum tercantum dalam EYD. Selanjutnya yaitu contoh kalimat yang salah dan kebenarannya. Jadi next. Yang pertama kata depan, kesalahannya yaitu
pada kalimat di pada cerpen rubah yang jahil. Kalimatnya, andai saja mereka masih ada di sini, aku ingin minta maaf pada semuanya atas kesalahanku. Perbaikannya, andai saja mereka masih ada di sini, aku ingin minta maaf pada semuanya atas kesalahanku. Contoh yang kedua, perlahan Cici mendekat pada sisi sungai, lalu meminum air sungai itu. Perbaikannya, perlahan Cici mendekat ke sisi sungai, lalu meminum air sungai itu. Untuk partikel, penulisan yang salah yaitu saya sudah makan nasi tadi, kan? Penulis yang benar, saya sudah makan nasi tadi. Untuk yang kedua, penjelasan partikel, kan? Sebaiknya tidak digunakan pada kalimat tanya yang merujuk pada kebenaran informasi yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Lanjut untuk penulisan yang salah. Untuk penulisan yang salah, untuk dia datang kembali juga kok. Untuk yang benar yaitu dia datang kemarin. Partikel kok sebaiknya tidak digunakan pada kalimat yang sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan. Singkatan penulisan yang salah, tolong beli minum ke Alfamart. Penulisan yang benar, tolong beli minum ke Alfamart. Penjelasan Alfamart sebaiknya tidak digunakan sebagai kata ganti benda. Sebaiknya digunakan kata lengkap seperti toko Alfamart atau warung Alfamart. Penulisan yang salah karena macet, dia memutuskan beli makan ke McD. Penulisan yang benar karena macet, dia memutuskan untuk membeli makanan McDonald. Penjelasan, McD sebaiknya tidak digunakan sebagai kata ganti benda. Sebaiknya digunakan kata lengkap seperti McDonald atau restoran McDonald. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.